Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya, Hafiz AM. Dan hari ini kita bakalan membahas sesuatu hal yang sangat spesial, yaitu adalah sebuah perjalanan dari diri saya sendiri untuk menuju self-love. Yang tentunya di sini saya akan membagikan sebuah tips kepada teman-teman dan pengalaman secara langsung bagaimana mendapatkan self-love. Nah, tentu self-love ini didapat dari banyaknya kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup saya. Dan tentunya untuk meraih self-love itu tidak mudah. So, kalian adalah orang yang beruntung bisa menemukan dan menonton video ini. Dan ini cocok banget buat teman-teman semua yang sedang mencari cara untuk bisa self-love. So, sebelum masuk ke detailnya, yuk kita pahami dulu nih, apa itu self-love. Nah, self-love itu adalah proses bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, di sini aku bakalan pakai sebuah trik. Namanya itu adalah flourishing. Ya, flourishing itu adalah kondisi di mana kesejahteraan itu dalam keadaan optimal. Jadi, semua hal yang ada di hidupku itu kuanggap sebagai suatu hal yang membuat kita itu sejahtera. Jadi, baik itu hal kecil maupun hal besar, itu adalah suatu hal yang sejahtera lah ibaratnya. Dan ya, saya itu nggak tipikal yang milih-milih. Kalau memang saya bahagia dengan hal kecil, maka ya udah, saya bakalan bahagia dengan hal kecil. Nah, flourishing itu diambil dari kata plo, yaitu bunga gitu ya. Di mana bunga kalau kita lihat-lihat di taman yang udah mekar itu pasti indah ketika dilihat. Nah, flourishing itu seperti itu, berkembang atau berbunga. Nah, bayangkan bunga yang penuh mekar itu terus diserap oleh matahari, harus ada air dan nutrisi dari tanah, itu bakalan indah banget. Nah, begitulah kehidupan saya sekarang, yaitu penuh dengan flourishing. Oke, langsung saja. Flourishing itu dijelaskan melalui model yang namanya PERMA, gitu ya. Nah, Dr. Martin Seligman, beliau adalah seorang psikolog dari Polandia, menyatakan bahwasanya PERMA itu adalah singkatan dari positive emotion, engagement, relationship, meaning, dan achievement. Nah, masing-masing dari lima ini itu membantu kehidupan saya untuk bisa lebih bahagia dan tentunya memenuhi kesejahteraan saya sekarang. Nah, bayangin tuh dari lima tadi, positive emotion, engagement, relationship, meaning, dan achievement. Itu tuh terpenuhi gitu ya. Dimana nanti kita bakalan bahas lebih detail pengertiannya, tapi salah satunya mungkin nih, positive emotion. Nah, emosi yang positif ternyata ngebuat diri saya bisa merawat diri saya sendiri, hingga akhirnya menjadi self-love. Gitu. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama dulu nih, yaitu adalah positive emotion. Yaitu adalah di sini saya menemukan gimana caranya untuk menjadi seorang yang positif secara emosi adalah dengan latihan bersyukur. Nah, syukur itu banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang bersyukur itu meningkatkan kebahagiaan. Nih, salah satunya adalah setiap hari coba deh tulis tiga hal yang kamu syukuri. Misalkan tentang diri sendiri. Kita udah berbuat apa aja hari ini, yang baiknya kayak gimana, terus yang kita sukai apa, misalkan kita makan makanan yang enak, coba ditulis seperti itu. Lalu resapi, oh iya ya, aku hari ini bisa makan yang enak, aku hari ini bisa tidur, aku hari ini bisa bangun. Nah, itu bakalan membuat kita bisa lebih self love karena kita bersyukur. Yang kedua, ada engagement, yaitu adalah menemukan kegiatan yang kita sukai dan kita terlibat secara penuh. Ya, gimana nih maksudnya? Nah, misalkan kayak gini, saya itu adalah orang yang sangat suka untuk kegiatan volunteering gitu ya. Suka banget kegiatan-kegiatan bakti sosial. Ya udah, saya ikut kegiatan itu, lalu saya penuh banget di kegiatan itu. Penuhnya kayak gimana maksudnya? Penuh itu adalah saya beneran terjun di lapangan secara full tanpa malas-malasan gitu ya. Kadang beberapa orang kalau udah masuk dalam kegiatan kayak tiba-tiba males gitu tengah jalan gitu. Jangan kayak gitu. Ya udah kalau misalkan teman-teman itu nemuin kegiatan, ya udah lakuin setujuan-tujuannya gitu ya. Kelarin pokoknya. Dengan itu teman-teman bisa menemukan aktivitas-aktivitas yang teman-teman suka, akhirnya teman-teman enjoy sama aktivitas itu, dan teman-teman juga bisa mengukur seberapa tingkat keseriusan diri teman-teman, dan akhirnya berkorelasi ke self love. Yang ketiga,
adalah relationship, ya, hubungan gitu ya. Kita itu makhluk sosial, jadi kita nggak bisa pisah dari yang namanya sosial sendiri. Koneksi kita dengan orang lain itu berperan besar banget dalam cara kita memandang diri sendiri. Coba deh kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung, yang menghargai, dan juga mendorongmu buat terus berkembang. Insya Allah kamu bakalan bisa self love. Ya, self love itu bukan berarti sendirian ya teman-teman, tapi juga ada dukungan dari teman-teman sekitar kita yang pada akhirnya membuat kita tuh merasa, oh, aku orangnya sangat positif ya dalam berhubungan, sehingga bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Nah, yang keempat ada meaning ya, menemukan tujuan hidup. Nah, kalau meaning ini gimana caranya kita menganggap diri kita tuh bermakna? Apakah misal dengan bantu orang lain kayak volunteering tadi, atau menciptakan sesuatu yang indah, atau terus belajar banyak hal yang baru. Nah, ketika kita hidup itu punya banyak tujuan gitu ya, kita tuh bakalan lebih mudah buat menghargai diri kita sendiri. Ya sesimpel, apa sih cita-cita kamu? Terus cita-cita itu transformasikan ke dalam bentuk yang bisa kita gapai ya dengan cara plan-plan gitu ya. Misalkan kita pakai metode Ikigai atau SMART gitu ya. Nah, itu bakalan mempermudah kita buat tahu tujuan hidup dan kita bakalan menumbuhkan self love. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa hidup kita tuh penuh akan makna dan setiap orang pasti punya makna-makna unik di hidupnya. Dan yang terakhir ada achievement ya, yaitu adalah merayakan pencapaian yang kecil. Jadi apapun yang terjadi di hidup kita, walaupun kita mungkin nggak juara satu 2 3 ya, prestasi kan selalu identik sama juara satu 2 3. Nggak teman-teman. Hal-hal kecil di hidup kita, misalkan yang awalnya kita itu nggak bisa apa-apa, tiba-tiba sedikit-sedikit bisa gitu. Kita misal baca buku, walaupun kita mungkin orangnya kurang bisa baca buku gitu ya, tapi dengan sehari kita baca satu halaman dan kita menganggap itu sebuah hal kecil, tapi membawa sebuah perubahan besar, maka rayakanlah. Karena apa? Ya udah, itu adalah pencapaian kecil di hidup teman-teman semua. So, itu adalah perjalanan kehidupan saya untuk bisa meraih self love. Nah, teman-teman bisa catat dan setiap poinnya tuh dijabarin aja, refleksikan ke diri teman-teman karena pasti hal-hal yang ada di hidup teman-teman dan saya juga beda gitu ya. Tapi kurang lebih triknya sama, yaitu cari positive emotion, lalu cari engagement, cari relationship, cari meaning, dan cari achievement. So, terima kasih sudah ikut dalam perjalanan ini. Semoga tips-tips hari ini membantu teman-teman semua buat nemuin cara baru untuk bisa ngehargain diri sendiri dan ngerawat diri. Kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, subscribe untuk konten yang lebih lanjut, dan tentunya jangan lupa bagiin ke teman-teman yang ada di luar sana ya, biar apa, biar energi positif dalam hidup kita itu bisa menyebar ke teman-teman yang lain. Ingat satu hal, kamu layak untuk mencintai diri sendiri sepenuhnya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.